Bisa kelihatan Bu Rika, Bu Nuraila? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, udah. Nah, sekarang sebelum kita masuk, kita lihat dulu, sebelum kita membahas lebih jauh, sekarang kita lihat dulu apa saja itu prinsip asesmen. Nah, asesmen itu sebetulnya seperti sudah Ibu Rika jelaskan tadi, bahwa asesmen itu sebetulnya merupakan sebuah proses penilaian untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat kita gunakan dalam mengambil keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, itu adalah sebetulnya pengertian asesmen secara umum kalau kita lihat dari segi pengertiannya. Nah, sekarang asesmen itu dia memiliki beberapa prinsip. Antara lain kita lihat, pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Artinya dia tidak terpisah dari proses pembelajaran. Dia memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru serta peserta didik, dan terutama juga kepada orang tua peserta didik yang kita tahu bahwa setiap akhir semester, setiap akhir tahun, maka kita akan memberikan penilaian kepada siswa berupa rapor, dan ini merupakan bentuk umpan balik kepada orang tua dan untuk melihat oleh orang tua itu sejauh mana perkembangan anak mereka. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa yang hasil asesmen itu digunakan pertama untuk kepentingan pembelajaran, kemudian juga asesmen itu dikembangkan sejak awal perencanaan, kemudian terintegrasi dengan dan berkaitan dengan pembelajaran yang lain. Nah, itu adalah prinsip yang pertama dari asesmen, bahwa dia adalah terpadu, artinya bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita merancang asesmen, maka asesmen yang kita rancang itu harus disesuaikan dengan apa tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah anak tersebut bisa mencapai tujuan yang kita harapkan atau tidak. Nah, itu disebut dengan tujuan dirancang secara sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Karena asesmen itu akan memberikan informasi bagi guru, para siswa, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian pembelajaran yang mereka lakukan. Contohnya ketika kita melakukan sebuah asesmen kepada siswa, maka kita akan tahu ketika siswa itu kita asesmen, sehingga kita tahu sampai di mana pencapaian mereka terhadap apa yang kita berikan. Dan juga bagi anak siswa sendiri, dia juga akan tahu sejauh mana dia bisa memahami sebuah pelajaran yang kita sampaikan melalui sebuah asesmen. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua dia akan tahu sampai sejauh mana pencapaian anaknya di sekolah dengan melihat asesmen yang kita berikan. Nah, makanya asesmen itu harus dirancang secara valid dan adil. Adil itu sesuai dengan kondisi siswa ketika itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, asesmen itu sebaiknya meliputi tugas, berbagai tugas, instrumen. Artinya apa? Kita melakukan asesmen itu jangan hanya menggunakan satu bentuk saja. Jadi kita gunakanlah berbagai macam bentuk, apakah itu bisa berupa asesmen yang berupa yang tertulis, tidak tertulis, dan sebagainya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki perbedaan. Ada siswa kadang-kadang yang mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan berbicara. Ada siswa yang bisa menyampaikan pendapat mereka dengan menulis. Ada siswa yang bisa berekreasi dengan seni misalnya. Makanya ketika kita melakukan asesmen itu, maka kita harus mempertimbangkan juga kondisi siswa, dan juga makanya kita tidak bisa melakukan asesmen itu hanya satu bentuk saja. Jadi artinya apa? Kita harus membuat berbagai macam instrumen yang dapat kita gunakan dalam melakukan asesmen. Kemudian yang kelima, asesmen itu pada prinsipnya itu merupakan laporan kemajuan belajar, pencapaian prestasi peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, yang dapat digunakan dan datanya itu digunakan juga untuk meningkatkan mutu pelajaran selanjutnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah asesmen,
Nah, ketika hasil siswa kita itu tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dari sana kita bisa belajar kira-kira dari mana, apa penyebabnya siswa kita seperti ini, atau apa penyebabnya pencapaian siswa kita tidak seperti yang kita inginkan. Nah, ini dianggap sebagai sebuah informasi kepada kita bagaimana kita melakukan sebuah asesmen terhadap siswa dan bagaimana kita melakukan pembelajaran dan kita lihat hasilnya ketika kita melakukan asesmen. Nah, itulah mungkin sedikit tentang prinsip-prinsip asesmen yang perlu kita ketahui sebagai pendidik. Nah, barangkali ada yang sebelum kita lanjut kepada topik berikutnya atau sesi berikutnya, kalau ada pertanyaan atau ada masukan dari Bapak dan Ibu semuanya, kami silahkan. Ibu kami silahkan. Bagaimana? Nah, kalau tidak ada yang mau kita tanyakan, berarti saya menganggap bahwa sesi ini sudah dipahami oleh Bapak Ibu ya. Artinya kita siap nanti di sekolah melaksanakan asesmen seperti yang kita pelajari sekarang. Artinya beberapa prinsip ini memang harus kita terapkan dalam proses asesmen di sekolah. Nah, berikutnya kita lihat lagi berikutnya, yaitu konsep. Nah, setelah kita melihat prinsip-prinsip asesmen, nah sekarang kita masuk kepada konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif, kita lihat dulu asesmen formatif, apa itu? Pertama, asesmen formatif itu merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman siswa, memantau pembelajaran siswa, dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Artinya di sini secara umum kita bisa mengatakan bahwa asesmen formatif itu merupakan asesmen yang kita gunakan ketika kita melakukan proses pembelajaran, dan di sana kita juga bisa melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi proses di sana yang kita perhatikan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi misalnya, kemudian siswa kita tidak ada yang dia kedip-kedip aja. Fokus, maka mungkin kita bisa melihat kenapa terjadi seperti itu. Nanti kalau aku yang presentasi gimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya cepat ganti. Siswa, asesmen formatif ini berfungsi untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi ketika seorang siswa itu dia pandai berbicara atau dia bisa dalam berbicara, maka biasanya mereka lebih kuat kalau kita melakukan asesmen dengan cara diskusi kelompok. Bagus dia. Ya, jadi artinya apa? Kita melihat di sana kalau siswa itu misalnya adalah orang yang yang suka bekerja, maka ketika melakukan asesmen kita kasih dia misalnya dengan sistem keterampilan atau membuat mereka melakukan tugas atau proyek-proyek tertentu. Nah, sehingga dengan adanya asesmen ini, maka siswa itu akan tahu, oh ternyata kita juga akan tahu ternyata si anak ini atau saya ini adalah orang yang bisa berdiskusi. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini juga berfungsi memberikan informasi mengenai apa saja tantangan yang dihadapi oleh siswa. Jadi ketika kita tahu bahwa siswa tersebut dia pandai berpidato atau ahli dalam berbicara, maka kita harus memikirkan bagaimana sistem pembelajaran yang bisa mengakomodir kemampuan siswa kita. Jadi jangan kita memaksakan, oh harus ini, sementara siswa kita misalnya tidak bisa. Makanya kita memang harus, kalau istilah sekarang itu menjadi hamba bagi siswa itu, artinya kita harus mencarikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka buat lagi grup memaksakan apa yang kita mau. Kemudian dalam proses pembelajaran,
asesmen formatif ini dapat diberikan guru, teman, atau diri sendiri. Contohnya ada penilaian, Tinggal diikuti langkah-langkahnya aja. ada penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ini termasuk sebuah Gimana mau bisa dia kedip-kedip? formatif. Kemudian kita masuk lagi asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif berbeda dengan formatif tadi, maka asesmen sumatif itu merupakan metode evaluasi bukan di akhir pembelajaran. Jadi kalau tadi kita bicara formatif itu asesmen dilakukan di tengah proses pembelajaran, maka sumatif itu merupakan evaluasi atau asesmen yang kita lakukan di akhir pembelajaran. Dan biasanya ini merupakan sebuah taruhan atau tantangan yang sangat berat bagi siswa. Karena apa? Karena mereka melihat langsung nanti hasilnya di raport misalnya, sehingga kadang-kadang kelemahannya karena siswa terlalu terfokus kepada asesmen sumatif, kadang-kadang mereka lupa bahwa sebetulnya pada proses pun mereka dinilai. Tetapi kebanyakan kita kadang-kadang karena ya mungkin karena pemahaman kita yang kurang, maka kadang-kadang kita juga menganggap bahwa sumatif ini lebih penting dan juga siswa sehingga tergiring mereka juga ke sana. Padahal sebetulnya sumatif dan formatif itu sama-sama penting, bahkan kalau kita lihat lebih bagus kita melihat proses dibandingkan dengan hasil saja. Kenapa? Kadang-kadang hasil akhir itu belum tentu bagus pada prosesnya, tetapi kalau prosesnya sudah bagus, biasanya hasil akhirnya juga akan bagus. Nah, inilah yang disebut dengan asesmen sumatif. Nah, umpan balik dari asesmen sumatif ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa. Ya, seperti tadi, misalnya ketika dia mempelajari sebuah materi, maka ketika kita melakukan asesmen sumatif, maka dia akan tahu, oh ternyata nilai saya begini, ternyata saya dari 10 soal yang dikasih, saya hanya dapat 8, atau dari soal yang 10, saya hanya dapat 4 misalnya. Sehingga kita bisa mengukur, oh ternyata kemampuan siswa kita hanya sampai di sana.